Em, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syakila Yusuf dengan NIM L0212411123 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian untuk tugas mata kuliah biologi krustase dengan judul Analisis Dampak Perubahan Kualitas Lingkungan Perairan Terhadap Keanekaragaman Krustase di Perairan Pesisir Teluk Bone. Nah, mari kita mulai dari latar belakang. Mengapa penelitian ini penting? Krustase di Teluk Bone seperti kepiting dan udang memiliki peran ganda. Mereka adalah indikator penting bagi kesehatan lingkungan dan juga sumber daya ekonomi serta ekologi yang krusial. Namun, saat ini wilayah pesisir Teluk Bone menghadapi tekanan lingkungan yang signifikan, seperti pencemaran dan pembangunan. Perubahan ini berpotensi merusak habitat dan mengganggu ketersediaan pakan krustase. Sayangnya, studi mendalam mengenai dampak perubahan kualitas air terhadap krustase di Teluk Bone masih terbatas. Padahal data ini sangat dibutuhkan untuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Nah, dari latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga masalah utama. Yang pertama, bagaimana kondisi perubahan kualitas lingkungan perairan di pesisir Teluk Bone. Yang kedua, bagaimana dampak perubahan tersebut terhadap keanekaragaman krustase. Dan yang ketiga, faktor lingkungan apa yang paling berpengaruh terhadap keanekaragaman krustase. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut, yaitu yang pertama menganalisis kondisi perubahan kualitas lingkungan, yang kedua menilai dampak perubahan kualitas lingkungan terhadap krustase, dan yang ketiga mengidentifikasi faktor lingkungan utama yang paling berpengaruh. Nah, lalu apa sih urgensi dari riset ini? Tekanan akibat aktivitas manusia antropogenik seperti pencemaran di Teluk Bone terus meningkat. Krustase merupakan indikator yang sensitif. Data dari penelitian ini penting untuk menjamin keberlanjutan sumber daya laut demi kesejahteraan sosial ekonomi. Yang kedua, adanya kontribusi ilmiah. Penelitian ini akan menyediakan data ilmiah primer yang komprehensif dan memperkaya ilmu di bidang manajemen sumber daya perairan. Nah, riset ini sejalan dengan fokus peta jalan penelitian Prodi MSP FIKP Unhas, yaitu pengelolaan sumber daya perairan secara berkelanjutan dan konservasi keanekaragaman hayati. Nah, berdasarkan tinjauan pustaka, penelitian sebelumnya di Teluk Bone itu lebih banyak fokus pada zooplankton, bukan pada krustase. Jadi, studi di tempat lain itu sudah menunjukkan bahwa kualitas air sangat mempengaruhi keanekaragaman krustase. Nah, inilah celah penelitian atau research gap yang akan kita isi. Yang pertama itu studi komprehensif di Teluk Bone masih terbatas, dan yang kedua belum ada analisis mendalam mengenai hubungan kausal sebab akibat antara perubahan kualitas air dengan dinamika keanekaragaman krustase secara spesifik. Nah, posisi riset saya ini adalah untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis faktor lingkungan dan mengembangkan model ekologi. Penelitian ini juga menganalisis keanekaragaman krustase dan faktor lingkungan di Teluk Bone, serta mengembangkan model hubungan kualitas air untuk mendukung pengelolaan dan konservasi perairan Sulawesi Selatan. Nah, adapun tiga luaran utama yang ditargetkan dari penelitian ini itu yang pertama data dasar, dokumentasi lengkap mengenai keanekaragaman krustase di Teluk Bone sebagai referensi ilmiah. Yang kedua, model ekologi, model yang menggambarkan hubungan antara perubahan kualitas lingkungan dengan dinamika krustase. Yang ketiga, publikasi ilmiah, artikel jurnal atau laporan penelitian untuk dibagikan kepada komunitas akademis dan praktisi lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke bagian metodologi. Yang pertama desain penelitian. Di sini kita menggunakan pendekatan survei deskriptif dengan teknik purposive sampling. Yang kedua lokasi penelitian. Dilakukan di wilayah perairan pesisir Teluk Bone, Sulawesi Selatan, lebih tepatnya itu di sekitar Kota Palopo dan Kabupaten Bone dengan fokus pada kawasan ekosistem mangrove.
Adapun waktu penelitiannya itu total 7 bulan yang terbagi menjadi persiapan dan perizinan itu dilakukan pada bulan 1, survei dan pengambilan sampel pada bulan 2 sampai bulan 4, analisis laboratorium dilakukan pada bulan 3 sampai bulan 5, dan analisis data dan penyusunan laporan itu dilakukan pada bulan 5 sampai bulan 7. Selanjutnya, objek penelitian utama itu adalah spesies krustase yang signifikan seperti kepiting biola, kepiting bakau, dan juga udang jerbung. Untuk pengambilan sampelnya itu yang pertama teknik koleksi sampel yang dimana menggunakan metode manual atau hand picking, perangkap bubuh, dan juga sekop untuk mengambil sampel substrat. Yang kedua titik sampling. Di sini kami akan menggunakan transek kuadrat berukuran 25 kali 25 meter di 3 hingga 5 stasiun seperti muara, mangrove, dan lain-lain dengan 3 kali ulangan. Dan yang terakhir itu parameter lingkungan. Parameter yang akan diukur itu meliputi suhu, salinitas, pH, dan oksigen terlarut. Nah, data yang terkumpul akan dianalisis dalam 3 tahap. Yang pertama, identifikasi taksonomi, yang dimana sampel diidentifikasi di laboratorium menggunakan mikroskop dan buku panduan identifikasi taksonomi. Yang kedua, struktur komunitas, yang dimana datanya itu dianalisis menggunakan indeks keanekaragaman Shannon-Weiner, dominansi dan keseragaman. Dan yang ketiga itu analisis hubungan. Nah, yang dimana korelasi antara kualitas air dan keanekaragaman akan dianalisis menggunakan regresi linear dan analisis multivariat atau PCA. Nah, ini merupakan gambar dari objek penelitian utama. Yang pertama itu ada kepiting biola, yang kedua ada kepiting bakau, dan yang ketiga itu ada udang jerbung. Nah, yang terakhir rencana anggaran biaya. Nah, total anggaran yang direncanakan untuk penelitian selama 7 bulan itu adalah kurang lebih 25 juta. Nah, anggaran ini dialokasikan untuk 6 pos pengeluaran utama. Yang pertama untuk alat dan perlengkapan. Sewa atau beli alat ukur itu kurang lebih 6 juta. Bahan dan consumable seperti bahan kalibrasi atau sampling itu 3,5 juta. Selanjutnya perjalanan dan transportasi atau akomodasi atau konsumsi. Dan konsumsi itu kurang lebih 6 juta. Selanjutnya analisis data seperti software, biaya lab, dan identifikasi itu 5 juta. Selanjutnya dokumentasi dan publikasi seperti cetak dan publikasi itu kurang lebih 2,5 juta. Eh, dan yang terakhir itu biaya tak terduga kami menyiapkan kurang lebih 2 juta. Nah, mungkin demikian presentasi proposal penelitian saya. Besar harapan saya penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya krustase di Teluk Bone. Eh, saya Nur Syakila Yusuf, mohon maaf bila ada salah kata. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.